Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Haji Mumu sekarang sedang ke Bogor bertemu dengan Bapak Kepala Bidang. Bapak Haji Mumu, Iya Pak, siap. kamu sudah sampai ke Bogor belum? Sudah Pak, siap. Sudah bertemu dengan Bapak Bersama Kabid? Bapak Kabid. Iya, tuh Iya, mana iya, Bapak Pak. Kabidnya? Siap. Ini Pak. Assalamualaikum Pak Agung. Salam, Siap Bapak perintah? Kabid sehat. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Waduh, luar biasa, Allahu Akbar. Bapak teh Kabid apa Dinas Perhubungan Kabupaten Bogornya? Punten Mak, Abdi Kabid lalu lintas jalan. Pak Kadisnya Pak Agus Ridho. Oh iya. Pak Agung, izin. Ya, jadi Kabid lalu lintas jalan. Gimana sekarang keadaan hari terakhir? Posisi lagi di Gadog, lagi penertiban tetap angkot yang masih beroperasi. Tapi saya sesuai dengan instruksi Pak Gubernur, saya terus akan lakukan penindakan apapun itu resikonya. Oh iya, itu yang saya lakukan. bagus. Sekarang itu udah hampir 8. Setiap yang disampaikan oleh Pak Gubernur, saya sebagai perhubungan akan melakukan sesuai dengan instruksi. Itu yang saya akan lakukan. Siap. Jadi maksud saya kan ini hari puncak nih, hari puncak, ya kan? Keadaan lalu lintasnya bagaimana menuju arah puncak di hari puncak Lebaran ini? Alhamdulillah sesuai dengan analisa Pak Gubernur, jadi aman, lancar, terkendali. Itu yang disampaikan Pak Gubernur tepat sekali. Sesuai yang disampaikan terkait masalah subsidi untuk angkutan kota itu berhasil. Untuk sampai saat ini ya, untuk sampai saat ini sampai jam 10 ini berhasil. Adapun sedikit-sedikit permasalahan yaitu satu, adanya komplain tetap yang pemilik tidak terkena subsidi. Ya, tidak Kedua, kebagian ya supir nanti. cadangan. Ya. Oke. Siap. Yang untuk pemilik yang tidak kebagian lagi saya pikirkan untuk saya carikan Siap. kompensasi, ya kan? Hitung-hitung syukuran Ya, keberhasilan puncak. Ini saya lagi cari pihak yang akan membantu para pengusaha angkot yang diliburkan, ya. Terus Siap. kemudian Siap. yang sopirnya 23, yang istrinya 23 itu bukan tanggung jawab saya kalau istrinya 23. Kalau di Bogor udah enggak Pak sekarang, karena Pak Gubernurnya belum Pak. Kalau Pak Gubernurnya udah mungkin iya Pak, si izin. Biasanya kalau orang di sub di zaman Baharto sok nyaranung. Di sub sekarang beda, Pak Gub izin. Sekarang benar-benar setia Pak Gub izin. Apalagi kalau zaman Pak Harto ya, bukan zaman sekarang. Kalau zaman Pak Harto tuh, kalau pegawai dinas perhubungan yang bagian jembatan Timang itu rata-rata istrinya 2 itu dulu. Waduh, sekarang udah tidak Pak Gub, karena apapun bentuk segala macam setia itu adalah indah Pak Gub. Oh iya, jadi ASN kepala bidang golongan 4 berarti ya. Siap, golongan 4A. 4A. Itu Pak Gub. Sudah Izin. dapat THR sudah. Gimana? Punten? Dapat THR, ada THR. Izin terkait masalah TR kita udah dikasih dari pemerintah dengan TPP. Oh, udah. Sangat luar biasa, udah cukup. Udah cukup, Pak Gub. udah Luar dikasih biasa, istri, cukup. udah dikasih istri semuanya. Sangat lebih dari cukup. Kita benar-benar kita benar-benar udah difasilitasi banget oleh pemerintah. Tinggal sekarang pelayanan kita ke masyarakat. Ya, terus kalau selama operasi hari raya ini di dinas perhubungannya ada biaya operasional nggak penyelenggaraan hari raya? Di Dinas Perhubungan sesuai dengan instruksi yang disampaikan sama Polres, jadi tetap kita melakukan penindakan tetap dilakukan penindakan yang melanggar. Selama operasi ketupat ada biaya operasional operasi ketupat nggak di dinas perhubungan? Belum ada untuk terkait masalah operasi ketupat, belum ada.
Oh kan biasanya kan Tapi tidak itu tapi itu tidak menyurutkan kita untuk operasi, tetap aja kita lakukan operasi. Bukan, kan biasanya di Dinas Perhubungan tuh ada anggaran operasi ketupat. Gitu, biasanya ada. Dalam setiap menjelang Idul Fitri itu kan suka ada tuh biaya operasi untuk uang saku petugas di lapangan, uang saku tambahannya. Ada nggak? Udah siap. Kalau untuk terkait masalah operasional kegiatan angkutan lebaran, kita sehari 170 per orang. Per anggota. Dari kegiatan per anggota, dari kegiatan dari jam 6 sampai jam 4 kita bagi 3 shift. Ada berapa anggota semuanya? Sekarang untuk kegiatan ini kita libatkan 350 anggota untuk pengendalian operasional di bawah pengendalian Kabid Dalop. Itu Pak Gub, izin. 350 anggota ya. Berarti mereka cukup lah untuk makannya ya. Sangat cukup, lebih dari cukup. Sangat cukup. Izin, itu. Begitu. Nah, kemudian itu kenapa itu mekanisme pendistribusian bantuan gubernur kemarin bagaimana mekanismenya? Izin, itu keterkaitannya dengan provinsi untuk pendistribusian. Jadi untuk kabupaten sebetulnya tidak ada kaitannya. Cuman kaitan. apapun bentuk tidak ada kaitannya. Yang mendistribusikan adalah provinsi, Dinas Perhubungan provinsi. Yang adanya di dalam ini adalah KUPT yang simbolisnya dilakukan oleh Pak Gubernur waktu di Polres. Kita hanya mengeksekusi penindakan di lapangan sesuai yang disampaikan oleh Pak Gubernur. Setiap pelanggaran yang udah disubsidi kita akan lakukan penindakan dan itu kita udah laksanakan. Siap. Dari mulai hari Rabu. Baik. Jadi UPT-nya itu membagikan langsung kepada para sopir. Betul, yang sepengetahuan saya betul itu dilakukan oleh UPT langsung ke supir sebesar ke anggota 653. Itu yang dilakukan waktu pembagian ya. Ya, jadi gitu. Semuanya 600. Cuman masih punten Pak Gub, cuman masih ada sisa yang belum terakomodir. Berapa itu orang? agak sedikit di kemarin. Berapa orang yang belum permasalahannya ada di situ. terakomodir? Kita sampai hari ini kita kumpulkan data sesuai dengan penindakan masih ada udah dapat 48. Mungkin masih banyak lagi, lagi. Kita 48 sampai saat ini dengan rincian penindakan, adanya penindakan. Oke, jadi gini, angkot-angkot yang belum mendapat stimulus dari Gubernur melalui Bank Jabar Peduli dan Baznas Provinsi Jawa Barat, didata saja nanti hari Selasa kami bisa mendistribusikan lagi untuk yang sisanya yang belum terakomodir. Siap, makasih Pak Gubernur. Jadi tugas saya mendata kendaraan yang belum dapat kompensasi. Siap, akan saya laksanakan. Yang belum dapat kompensasi nanti dibantu lagi aja. Jadi kemarin tuh dari UPT, kemudian ke sopir-sopir. Kalau KSU apa tuh KSU? Ini KSU itu di bawah dari Organda. Jadi Organda itu organisasi pengusaha angkutan. Melibatkan anggotanya itu KKSU. Ya, itu ke bawahnya untuk pengurusan di bawahnya untuk pengemudi. Itu yang terjadi seperti itu. Ya, jadi ada KKSU di bawah Organda. Nah, kalau kemarin siapa tuh yang ke saya cerita ada potongan-potongan itu, bagaimana ceritanya itu bisa terjadi? Jadi itu sesuai dengan yang ada di lapangan itu. Saya pas penindakan langsung saya hari Selasa saya lakukan penindakan sesuai dengan yang disampaikan Pak Gubernur, arahan Pak Gubernur. Setiap yang udah mendapatkan subsidi terus melakukan masih ada penarikan di jalan, kita akan lakukan penindakan. Ternyata dari situ Pak, awalnya saya yang menemukan itu karena kita nggak tahu ada namanya pungutan. Pas kita stop, pertama berontak. Yang itu, kenapa? Saya tanya, kenapa masih beroperasi? Pak, Bapak harus adil. Kenapa supirnya aja yang dikasih? Sedangkan supir kedua enggak, pemilik juga enggak. Itu yang beroperasi itu adalah pemilik. Setoran saya kan enggak. Oh gitu. Ya udah, kalau seperti itu tapi tetap
Pak, kita tanggung jawab dengan catatan dari mulai hari ini, dari mulai pagi ini tidak ada namanya untuk operasional, karena biarpun kayak gimana kita harus sepakat. Kebijakan Pak Gubernur kita harus dukung karena udah sepakat semuanya waktu di Polres. Pak menyatakan bahwa supir semuanya mendukung kebijakan ini. Kalaupun misalkan tidak mendukung, Pak Gub mungkin akan beda lagi. Nah, kemarin itu dengan perwakilan 650 penerima bantuan udah sepakat bahwa dari tanggal 1 sampai tanggal 7 itu clear, murni. Benar-benar silakan di rumah bahagiain istri dan anak di rumah. Ya. Nah, itu. Tapi tetap waktu itu saya itu tetap berontak karena yang lain tidak kebagian. Sekarang, nah dari situ saya mulai, Pak silahkan data, cuman Bapak jangan beroperasi. Kalaupun mau beroperasi, Bapak lewat jalan alternatif. Itu yang saya iniin. Dan kalau yang paling bijaksanya, Bapak sekarang berhenti di situ. Dia nggak ada kegiatan apapun. Dan dia mensikapi itu siap dengan catatan kapan pendistribusian itu akan dilakukan. Saya harus laporan dulu ke pimpinan, biar pimpinan langsung ke Pak Gubernur. Tidak ada siapa-siapa di situ. Siap. Itu. Lanjut lagi, kedua lagi, ada lagi kendaraan yang saya stop. Pak, saya mau makan dari mana? Karena yang dikasih cuma supir aja. Kita gimana? Udah, sama semuanya permasalahannya sama. Saya akan laporkan ke pimpinan, biar terakomodir secepatnya. Karena ini masih lama proses itu. Karena biarpun kayak gimana, kebijakan Pak Gubernur supaya jalan benar-benar sekarang itu clear, tidak macet. Ada perbedaan dari tahun ke tahun. Sekarang merencanakan gimana caranya supaya tidak stuck sampai 12 jam kayak tahun-tahun kemarin. Itu, tolong dipahami itu. Nah, setelah lewat lagi, saya iniin alternatif ke belakang lagi, jadi jalan masih kosong. Saya gimana caranya jalan utama itu kosong. Yang ketiga, saya tindak di situ, Pak, izin kita ada pemungutan di situ yang mobil ketiganya itu, Pak. Pak Gubernur, yang izin, mengutnya yang teh ketiganya. siapa katanya Pak Kabid itu teh? Gimana, izin? Yang mungut nate siapa? Yang mungut, saya tanya ke supirnya, kenapa kamu beroperasi? Kan Pak saya dipungut 200.000 untuk ngegantiin 200.000 itu, saya makanya beroperasi. Nah, baru di situ siapa yang mungut? Di situ saya baru punya data. Dari situ Pak, tetap biar mau kayak gimana, saya kasih penindakan, diputar ulang, diputar balik sama saya, tidak beroperasi. Silahkan sekarang siapa yang mengutnya dibawalah ke pos sama saya. Bu, izin sebentar dulu kan ada penumpangnya. Izin, silakan ditunggu dulu. Saya mau nanyain dulu terkait ke siapa ini ininya. Ternyata itu ada ke KKSU gitu. KKSU. Gitu. Dari mulai situ itunya. Ya, betul, KKSU. Jadi yang mengutnya itu KKSU. Ya. KKSU. Nah, KKSU. udah kalau seperti kalau seperti itu tetap biarpun kayak gimana kita udah komitmen, jadi tidak bisa melintasi, diputar balik lagi ke arah Ciawi sama saya. Nah, untuk penumpangnya saya pindahin ke motor anggota. Silahkan yang mau bepergian segala macam ke atas sampai ke Ciawi, sampai ke Cisarua pakai motor. Saya pindahkan si penumpang itu, saya balikin itu. Supaya lebih tahu permasalahannya. Maksud saya seperti itu. Kalau misalkan dilepasin, kita nggak tahu ujungnya seperti kayak gimana. Gitu yang dilakukan oleh saya, Pak Gubernur, izin. Ya, baik. Jadi yang motongnya, yang mengutnya itu KKSU ya, gitu. Siap. Terus KKSU. kemudian ceritanya Nah, jadi setelah- dikembalikan, bagaimana itu ceritanya? Nah, setelah melalui proses Pak Gubernur, ya yang pertama saya karena udah banyak yang laporan seperti itu dan banyak penindakan itu sekitar waktu itu 30 angkutan kota yang beroperasi. Nah, yang ada juga yang tidak, Pak. Saya tidak ini saya tidak ini cuma hanya saya mau lewat aja diputerin. Saya sampai dapatlah di situ saya data sampai saya laporan ke Pak Kapolres itu waktu masih 2 dan yang terjadi di lapangan itu hampir 15. Ada sekitar yang dipinta oleh KKSU gitu, Pak Gubernur, izin. Ya itu ceritanya jadi uangnya dikembalikan bagaimana itu? Gimana, izin? Ceritanya uangnya jadi dikembalikan gimana? Nah, itu adalah suatu proses, Pak Gubernur. Hari berikutnya, hari Rabunya saya operasi lagi. Saya semakin pingin tahu seperti apa. Udah dapat 15 kendaraan yang pertama itu.
saya pingin tahu lagi seperti gimana. Besoknya kan yang sekarang nggak beroperasi, besoknya mungkin beroperasi lagi. Saya nggak lakukan penindakan lagi, Pak Gubernur. Siap. Izin. Nah itu Di kalau situ saya ceritanya uangnya dikembalikan, gimana bisa uangnya kembali itu? Uang jadi yang gini, pungutan udah dikembalikan. ke siapa, ke KSU. Saya minta bantuan Organda dan provinsi untuk memediasi. Saya ingin ketemu dengan namanya KSU, saya ingin ketemu dengan koordinator supir. Pertemukan secepatnya sama saya. Ini udah tidak baik. Kalau misalkan masih seperti ini, saya yang akan melaporkan ke polisi. Di sini karena udah ada sesuatu hal yang salah dalam ini pemotongan. Ya. Nah, dengan adanya seperti itu, mereka pada keluar kandang. Oh. Dengan adanya saya di media sesuai dengan masih ada, silakan aja Pak Gubernur cek. Dengan sesuai dengan ada perintah dari Pak Gubernur seperti ini, arahan seperti ini, saya akan tidak tegas, tidak segan-segan untuk melaporkan ke polisi. Siap. Akhirnya datanglah malam-malam, Pak. Kalau gitu kita akan datang. Saya dengan senang hati, Pak. Begitu, Pak. Nah, pas besoknya Bapak ketemu dengan saya yang KSU udah oke, udah malamnya datang ke saya, yang sopirnya belum. Nah, Pak Omen baru dengan Bapak, dengan Pak Gubernur waktu itu komunikasi. Saya keduluan Pak Gubernur gitu. Saya mau eksekusi, Pak Gubernur lebih tahu duluan gitu. Nah, di situ saya kaget, percakapan itu luar biasa. Dan ternyata membuahkan hasil data lebih akurat. Karena dari Pak Emen menyatakan seperti itu, ada pemotongan seperti ini. Cuman yang disayangkan waktu itu punten Pak Gubernur, bukan saya ini segala macam, disebutkanlah Dinas Perhubungan di situ. Wow. Padahal kita itu sebagai penindaknya aja. Di situ saya agak sedikit punten emosional, udah bekerja ya sesuai dengan arahan Pak Gubernur. Taunya waktu itu Pak Gubernur diskusi dengan Pak Eman, ada tertuanglah namanya Dinas Perhubungan. Jadi kabupaten lagi. Kan yang nyebut Dinas Perhubungan Kabupaten Emen, bukan saya. Nah, itu di situ saya agak sedikit mana namanya Emen, kata saya gitu. Langsung, tapi kooperatif. Saya kejar, jangan sampai sini. Ini bahaya, ini kata saya gitu. Saya jujur Pak Gubernur, apapun namanya pemotongan kayu itu menghinakan diri Pak Gubernur. Betul. Saya tidak akan melakukan hal yang tercela. Iya, Saya jadi tidak akan. Terus kenapa Emen nyebut nama Dinas Perhubungan atuh? Tepat, karena waktu pembagian itu betul. Cuman dia nggak tahu antara kabupaten dengan provinsi, kan pembagiannya sama provinsi di KUPT itu, bukan? Nah, dia kan nggak tahu antara provinsi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor yang disampaikan ke Bapak. Ini perlu saya klarifikasi ke Bapak. Iya, ke Bapak kan tidak merasa saya kan? pastikan. Bapak tidak merasa. Gimana? Kan Bapak mah tidak merasa. Sangat tidak merasa. Makanya saya berontak di situ. Pokoknya nggak tahu namanya Emen harus mempertanggungjawabkan ini. Ya. Langsung, tapi dia kooperatif, sangat kooperatif. Diajak ketemu dengan saya, KUPT itu luar biasa sambutannya. Padahal baru kenal segala macam, Pak. Saya bersyukur kenal. Padahal saya belum tahu, Pak. Tapi Bapak jangan banyak penindakan nih, Pak. Kita siap untuk ngikutin aturan main. Cuman kalau bisa, ini saya siap ke pos, langsung saya tungguin di pos. Di situ ada pembicaraan yang luar biasa. Saya panggil dari provinsi, saya panggil termasuk kita dan Organda segala macam. Dikumpulkanlah di situ. Sok, saya pingin seperti sejujur-jujurnya, pokoknya sebebas-bebasnya sampaikan di sini seperti apa namanya di lapangan pemotongan itu. Saya akan sampaikan ke pimpinan. Ya. Kalau kurang saya akan tambahin, kata saya gitu. Udah segala macam. Saya akan laporkan ke saya memberanikan diri, saya akan laporkan ke Pak Gubernur dengan tertulis, kata saya gitu. Iya, kan sekarang saya langsung ketemu dengan Bapak, langsung ngomong Bapak dengan saya. Iya. Nah ini luar biasa banget. Ini saya senang banget, ini bahagia banget. Saya dari jam 6 saya nungguin, Pak. Oh iya. Pak Gubernur saya nungguin. Bener banget karena ke siapa lagi? Ya karena di media udah sampai seperti itu gitu. Saya pingin benar-benar Pak Gubernur dalam hal ini benar-benar menjadi seseorang yang penyeimbang lah di situ, karena nama saya udah ini dicatut. Siap. Pokoknya kan Bapak tidak merasa, Dinas Perhubungan Kabupaten tidak merasa, ya sudah. Sangat. Kalau tidak merasa aman. Sangat, Ya. sangat, Baik. Pak Gubernur. Terus Bukan. ada nggak oknum Dinas Perhubungan Provinsi yang ikut motong? Saya pastikan tidak ada. Tidak ada. Clear and clean. Saya pastikan tidak ada. Karena kalau misalkan pas
pas mediasi pasti menyebutkan ini tidak ada, Oh, tidak clear ada. semuanya. Cuman saya nitip ke KKSU, tolong balikan hak supir. Tolong Oke. hari ini jam ini. Dan menyatakan itu langsung malamnya, jangan hari ini, besok pagi kita ketemu, semuanya disaksikan oleh semua. Saya bawa ke masjid, takutnya ngebohong. Iya. Saya di masjid itunya. Dan gini Pak, untuk membersihkan dinas perhubungan, untuk membersihkan dinas perhubungan provinsi bahwa tidak melakukan pungutan, saya sudah telepon Kapolres suruh di BAP aja, biar nanti kelihatan alur dan ditemukan kebenaran agar namanya bersih, begitu Pak. Sudah kita lakukan. Itu yang saya lakukan, Pak Gubernur izin mendahului. Jadi saya langsung inikin untuk melakukan BAP. Oh ya, Hari ini mungkin yang MN itu Pak terakhir. Pak Baik. Gubernur izin. baik. Jadi Pak sangat kooperatif Pak Kapolres. Siap? Baik, jadi karena teman-teman dinas perhubungan sudah sangat bekerja dengan baik, ya kan? Dan kemudian secara tegas Belum sampaikan ini kewajiban kita sampai tanggal 7. Belum ini kita akan lakukan semaksimal mungkin. ya pokoknya Pak Gubernur. kalau sampai tanggal 7 sudah bekerja dengan baik dan sudah secara tegas tidak melakukan pungutan, dan itu nanti dibuktikan dengan BAP di Polres gitu loh Pak. Nanti akan saya undang makan malam seluruh petugasnya Alhamdulillah. di Gedung Ya Pakuan. Allah, ya Rabbi. Ya Alhamdulillah, ya Allah. Bapak selalu sehat, meskipun sudah gini, meskipun capek, nggak pernah pulang, gini segala macam. Iya. Kalian seperti ini luar biasa. Nanti saya ajak makan malam. Nanti kita ajak makan malam tanggal 12 di Gedung Pakuan. Seluruh anggotanya bawa, ya. 350 gimana? Izin, Pak Bawa Gubernur? lah, Barinage bawa semuanya, oke? Alhamdulillah. Nanti saya barakallah, siapin barakallah. bus. Berarti kalau 350 7 bus cukup. Berani saya, ya. Sangat cukup. Aduh jadi ngerinding. Iya, izin, nanti Pak saya Gubernur, ajak baru- undang makan malam di Gedung Pakuan tanggal 12. Saya siapin bus 7 biar pada semangat, ya. Siap Pak Gubernur. Saya setiap ada instruksi saya akan lakukan. Laksanakan. di lapangan. Saya akan bedakan lapangan. Siap. Yang Makasih penting banget. bahwa BAP di Polres harus dijalankan biar ketahuan siapa sih sebenarnya yang mungut dan siapa yang bersih. Setuju? Siap. Setuju. Siap. Mantap. Akan saya laksanakan. Selamat bekerja. Sukses selalu. Siap. Siap. Sehat selalu Terima Pak kasih. Gubernur. Izin doa dari kita semua. Ya. Mudah-mudahan semuanya perjalanan ini lancar, aman, terkendali. Amin. Demikian. 86. Terima kasih. 86, 87, 88, 89, 90. Hatur nuhun. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Ya, Waalaikumsalam sampurasun. warahmatullahi taala wabarakatuh. Pak, menawan Pak, sedikit Pak. Kenapa Kang bisa Ya, nangis? saya terharu ya. Iya. Beliau ternyata beliau orang yang sangat baik, Iya. objektif. Beliau salah ya salah, benar-benar, dan Iya. luar biasa apresiasi beliau untuk kami di Iya. jajaran Dinas Perhubungan, dan karena ketegasan pimpinan kami yang Iya. juga memberikan arahan-arahan positif, akhirnya Iya. beliau merespon dengan sangat baik. Iya. Ini satu hal yang luar biasa bagi saya, khususnya bagi keluarga besar Dinas Perhubungan, bisa bertemu langsung nanti dengan beliau, Iya. bisa bersilaturahmi, dan beliau memberikan apresiasi kepada kami. Ini luar Sebelumnya biasa. nggak pernah ada. Belum pernah ada. Baru. Belum pernah ada. Mudah-mudahan Pak Dedi sehat, panjang Iya. umur, Pesan-pesan berkah. untuk Pak Gubernur. Pak Gubernur tetap istiqomah memimpin kami di Jawa Barat, tetap di jalan yang telah ditempuh selama ini, dan memang tidak sekarang ya Pak ya, saya kenal beliau dulu waktu di Purwakarta, ternyata memang beliau memang seperti ini. Jadi ketika orang ada yang mengatakan beliau baru kali ini jadi gubernur dan turun langsung, itu salah besar. Iya. Semenjak di Purwakarta memang beliau sudah seperti ini, setahu saya Pak. Terima kasih Pak Siap. Gubernur, sekali lagi sehat-sehat. Apa ya? Pernah layani masyarakat gitu, saya nitip, ternyata jawabannya kalau kasih jawaban gitu selalu siapa? Ya Pak Gubernur gitu. Ini udah